dari jurusan Piawud semester 2A. Saya akan menceritakan kisah tentang Talut dan Jalut. Mari simak kisahnya ya. Cerita ini berawal pada saat Bani Israel terombang-ambing oleh kekosongan pemimpin pasca Nabi Musa AS, Nabi Harun, dan pemimpin Bani Israel lainnya telah wafat. Sementara itu, Talut semula adalah anak desa dari golongan Bani Israel. Dia tinggal di desa kecil bersama ayahnya. Pada suatu hari, Talut kehilangan keldai betinanya. Mungkin keldai itu tersesat ke kampung lain. Dengan ditemani oleh seorang anak, Talut mencari keldai itu di padang luas sampai luka kedua kakinya, sehingga seluruh badan mereka terasa capek dan letih. Sehingga akhirnya Talut berkata kepada anak kecil yang bersamanya itu, marilah kita pulang, mungkin ayah khawatir terhadap kita karena berhari-hari belum pulang. Kemudian anak itu menjawab, sekarang ini kita sudah sampai di sebuah desa yang bernama Sofa, di mana Nabi Allah yang bernama Syamuel tinggal di sana. Lebih baik kita bertemu dulu dengan Nabi yang mulia itu. Kemudian bertanya kepadanya tentang keldai kita yang hilang. Semoga turun malaikat kepadanya memberi wahyu sehingga dapat memberi petunjuk kepada kita tentang keinginan kita ini. Singkat cerita, bertemulah Talut dengan Nabi Syamuel. Saat itu Talut bertanya bahwa maksud kami menemui Tuhan adalah untuk bertanya mengenai keldai ayahku yang hilang di padang yang luas itu. Apakah Tuhan dapat memberitahu kepada kami dengan ilmu tinggi yang Tuhan punya? Kemudian Syamuel menjawab, keldai kalian yang hilang itu sekarang sudah kembali menuju kandangnya. Setelah engkau bersusah payah untuk mencarinya lagi. Di sini saya ingin bertemu denganmu untuk urusan yang lebih penting dan lebih mulia. Tetapi bukan urusan mengenai keldai yang hilang, akan tetapi untuk sebuah urusan kemerdekaan yang telah lama hilang. Dan bahwa Allah telah memilihmu menjadi Raja Bani Israel untuk menyatukan mereka, lalu menyusun kekuatannya untuk menghadapi musuh-musuh yang sudah menjajah dan mengusir mereka dari rumahnya sendiri. Dan di samping itu juga Allah telah menjanjikan pertolongan kepada engkau dengan mendapatkan kemenangan di dalam pertempuran melawan penjajah itu. Dan kemudian Talut menjawab, apakah saya akan menjadi raja, pemimpin dan jenderal mereka? Saya ini adalah keturunan Bunyamin, adik dari Nabi Yusuf, orang yang terhina dalam kalangan bangsa-bangsa yang 12 suku atau asbab, paling miskin dan melarat. Bagaimana saya dapat menjadi raja untuk memegang pimpinan atas bangsa yang besar ini? Namun pada waktu itu Bani Israel langsung menentang dan melanggar sumpah serta janji mereka sendiri karena Talut dianggap bukan dari keturunan terhormat. Dan di sini karena Bani Israel mempunyai calon yang lebih baik untuk menjadi pemimpin dan raja menurut mereka. Awal dari keturunan segala nabi dan rasul, keturunan Yahuda yang selamanya memegang tampuk pimpinan dan keturunan raja-raja pula. Maka atas dasar itulah mereka menentang Talut untuk menjadi raja pertama bagi mereka. Karena Talut seorang yang miskin dan tak punya, bukan keturunan dari kalangan yang terhormat, bertangan kosong serta tak mempunyai kekayaan untuk menjalankan pemerintahan. Dan Syamuel berkata, ini adalah atas irodat dan wahyu Allah, sudah menjadi perintah Allah dan kehendaknya. Hendaklah engkau bersyukur atas nikmat Allah itu dan membulatkan tekadmu untuk memimpin perjuangan yang hebat ini. Sesudah Syamuel dan Talut berjabat tangan, keduanya lalu pergi menemui bangsa Israel. Nabi Syamuel bersabda kepada mereka, hai Bani Israel, Allah telah mengutus Talut untuk menjadi raja bagi kalian semua. Dia sekarang berhak untuk memegang pimpinan atasmu. Maka hendaklah kamu sekalian tunduk dan taat terhadap pimpinanmu ini, dan bersiaplah untuk menghadapi musuh-musuhmu di bawah komandonya. Maka Nabi mereka menunjukkan kepada mereka suatu tanda dari Allah, yaitu terjadinya suatu hal yang luar biasa, yang berupa didatangkannya tabut dengan isinya yang dibawa oleh malaikat diletakkan di sisi Talut, sehingga hati mereka menjadi terang. Berkatalah Nabi mereka, sesungguhnya tanda ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Allah benar-benar telah memilih Talut jika kamu benar-benar beriman. Maka terbentuklah tentara yang berdisiplinkan untuk berperang melawan Jalut, dan tentaranya yang menurut Qatadah berjumlah 80.000 orang, terdiri dari orang-orang yang benar-benar kuat hati dan menyala-nyala semangat. Sedangkan mereka seperti yang dikatakan dalam beberapa riwayat sedang kehausan, dengan maksud untuk mengetahui siapa orang yang sabar bersamanya dan siapa orang yang akan surut ke belakang dan mengutamakan keselamatan dirinya sendiri. Benarlah firasatnya ketika telah melewati sungai yang terletak di antara Yordania dan Palestina yang mengalir deras, yang berada di gurun pasir dan padang tandus yang gersang. Dengan penuh kehausan, akhirnya mereka minum air sungai tersebut hingga puas dan hilang dahaganya.
yang pada mulanya Talut memperbolehkan mereka minum, namun hanya dicukupkan seceduk tangan saja untuk membasahi tenggorokannya. Akan tetapi mereka nekat meminumnya kecuali 4.000 orang yang telah disiplin teguh pendirian dan patuh pada pimpinannya, sedangkan yang 76.000 orang telah membangkang akan perintah Talut dengan meminum air sepuas-puasnya sehingga mereka kekenyangan dan tidak dapat melanjutkan perjalanan. Kemudian Talut melanjutkan perjalanan dengan hanya disertai sisa pasukannya yang sedikit tapi masih setia dan loyal untuk memerangi Jalut. Demikianlah beberapa golongan sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak. Pasukan Talut yang sedikit dan kelihatan lemah itu akhirnya dapat mengalahkan tentara Jalut yang banyak dan terlihat sangat kuat tersebut. Jalut dibunuh oleh seorang pemuda yang menggabungkan dirinya dalam pasukan Talut bernama Daud, putra seorang yang salih. Daud menghancurkan kepala Jalut dengan batu-batu besar yang dilempari kepadanya. Diungkapkan dalam riwayat bahwa keberanian Daud untuk membinasakan Jalut bangkit karena Talut sangat mengharapkan adanya seorang tentara yang sanggup membunuh Jalut. Bahkan Talut mengeluarkan suatu maklumat, barang siapa yang sanggup membunuh Jalut sehingga kaum beriman terpelihara dari tipu dayanya akan dikawinkan dengan salah seorang putrinya dan akan diangkat menjadi raja sesudahnya. Terbunuhnya Jalut oleh Daud semakin memantapkan kedudukan Talut sebagai Raja Bani Israel yang pertama. Kekuasaan kemudian berpindah ke tangan Daud. Nah, demikianlah kisah Talut dan Jalut dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 246 sampai 251. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.